Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil hakim mubin allazi habana bi imani wal yakin. Salawatullah wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin al-fudala al-kiram, wabil khusus Rais Masjid Jami Al-Manan, Suma Hadratal Karim Takmir Masjid Jami Al-Manan, Ayuhal Mukarramun Sohibal Fudola Allazi yahduruna fi hazam Masjid Jami Al-Manan, Hafidakumullah wa ri'akum. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamal malaikati muqarrabina birahmatika arhamar rahimin. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang kajian kita mengenai rizki dalam kacamata Islam. Jadi jemaah, rizki itu dalam kacamata Islam dibagi dua, ya. Ada dua jalan. Ada rizki yang kita cari, ada rizki yang mencari kita. Ya, jadi tinggal kita mau pilih yang mana nih. Rizki yang kita cari yaitu yang Allah berikan sesuai dengan keadilan Allah. Ini yang sifatnya yang kita cari, ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am, dalam surat An-Najm ayat 39. Wa qala Allah Ta'ala wa allaisa lil insani ila masa'a. Jadi Allah berfirman bahwa manusia itu tidak akan mendapatkan selain apa yang diusahakan. Jadi kalau rizki yang kita cari memang kita harus usaha gitu, ya. Nah, terkait dengan rizki yang kita cari itu yang menjadi penentu maju atau mundurnya suatu usaha kita itu adalah ilmu dan takwa, ya. Ada orang yang buka warung 24 jam. Hasilnya itu tetap aja BP7. Berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, ya. Tapi ada juga yang karena faktor sekolahnya tinggi dan sekolahnya favorit, kemudian ada juga yang di luar negeri, ya. Jadi gajinya tinggi, ya. Itu dimudahkan jalannya oleh Allah rizkinya karena faktor ilmu tadi, ya. Karena biasanya universitas-universitas yang terkenal, khususnya universitas negeri itu, jaringan orang-orang yang jadinya itu di pemerintahan, di swasta itu banyak, ya, sehingga sangat menolong. Seperti anak saya lulus S1 S2 Fakultas Hukum UI, maka saya perhatikan mudah cari rizkinya gitu, karena jaringannya mudah gitu, ya. Senior-seniornya pada bantu gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda gini, jemaah, la faqra asadu minal jahli. Jadi tidak ada kefakiran yang lebih bahaya daripada kebodohan. Ya. Jadi dalam menentukan rizki kita, apalagi rizki yang kita usahakan tadi, yang kita cari, itu penting sekali perkara ilmu, ya. Jadi sangat berpengaruh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan afdalun nasi mukminul alazimuzi gitu. Nah.
afdolun nasil mukminul alimuzi gitu. Jadi orang yang terbaik ini sabdanya Rasulullah yaitu orang yang beriman yang berilmu luas. Nah, ya. Jadi ini terkait juga dengan rizki ini. Udah beriman, ilmunya luas gitu. Ya. Maka insya Allah rizkinya itu akan mudah jemaah. Izah tija ilaihi nafa'a gitu. Kalau dibutuhkan dia bisa memberi manfaat, wa inastughniya anhu agna nafsahu. Dan kalau tidak dibutuhkan dia mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ya. Jadi jemaah terkait dengan rizki juga orang-orang yang punya kelebihan ilmu itu harus mau gitu memberi manfaat kepada orang lain gitu. Ya, khairunas anfa'uhum lin nas gitu. Al-Bukhari berkata ini dalam kitab Al-Bukhari ya, tapi bukan hadis ini. Ini bab judul bab khusus yang dikarang oleh Al-Bukhari, al-ilmu qabla al-qauli wa al-amal gitu. Jadi dalam bab ini Imam Bukhari itu berkata berilmu dulu sebelum kamu bicara dan beramal. Ya, itu saking penting-pentingnya ilmu gitu. Ya. Biasanya gini jemaah, orang yang pengen instan punya duit ya. Nah, atau itu biasanya paling gampang dia pilih jadi kiai itu. Ya, atau jadi mubalik gitu, ya. Sehingga agamanya itu dia pakai untuk cari duit gitu. Maka ilmunya sedikit tapi bicaranya banyak gitu jemaah, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian yang kedua adalah rezeki yang mencari kita. Nah, rezeki yang mencari kita ini tergantung dengan kelembutan dan keluasan rahmat Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma min dabatin fil ardi ila Allahi rizquha gitu. Dalam surat Hud ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, tidak ada satu binatang pun yang melata di alam dunia ini kecuali Allah yang memberi rizki. Nah, kalau kaitan rizki yang mencari kita itu udah ada pasti ketentuannya. Semua pasti dapat rizki, ya maaf. Bahkan binatang aja yang melata aja Allah kasih rizki. Khusus untuk manusia, jamaah sekalian, rizki yang mencari kita itu yang jadi penentunya adalah takwa dan tawakal. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan mengadakan jalan keluar. Ya. Itu jemaah. Ini pendidikan bukan nggak perlu, tapi artinya kalau untuk rizki yang mencari kita yang lebih diutamakan itu adalah takwa dan tawakal gitu. Di kampung tuh banyak jemaah orang-orang yang lulusan SD tapi bunghar tuh banyak. Ya. Bahkan ada yang SD nggak lulus, yang penting bisa baca dan bisa ngitung di lembur banyak gitu, tapi rizkinya tuh bonghar. Itu banyak yang begitu. Nah, biasanya modalnya itu takwa, rajin ke masjidnya gitu, ya. Puasa sunahnya, sholat sunahnya gitu. Kalau di lembur saya dulu di Jambu Dipa banyak yang gitu-gitu tuh yang punya penggilingan pare itunya bala leunghar eta gitu. Ya. Kemudian hikmah takwa itu jemaah dalam Al-Baqarah 189 ya. Dan tingkatkan takwa kepada Allah wa taqullaha la'alakum
tuflihun. Jadi tingkatkan takwa kepada Allah supaya tuflihun itu falah, ya, aflah. Artinya bukan sekedar sukses atau bahagia, tapi dua-duanya tuh, ya. Kalau yang namanya udah falah, aflah, tuflihun, itu artinya yang dua-duanya itu udah di tangan, itu dijamin ke Allah didapat itu, ya. Itu yang maknanya dari takwa kita gitu. Nah, di sini Allah sampaikan wattaqullaha la'alakum. Ada huruf tarojinya, ada la'alanya, ya. La'ala ini huruf taroji bermakna beramal dulu baru mendapatkan hasil, ya. Ini namanya takwa. Takwa itu perintah kita beramal dulu. Nah, itu kalau taroji, ya. Beda dengan tamani. Tamani itu sesuatu perkara yang sulit, ya, atau mustahil terjadi. Misalnya orang yang nggak mau usaha pengen kaya, ya nggak mungkin, ya. Orang yang nggak ahli ibadah pengen masuk surga, ya nggak mungkin gitu. Itu namanya tamani, ya. Kalau takwa itu asal kata dari wako yaki wikoyah. Artinya apa? Menjaga diri, menghindari dan menjauhi, gitu. Ya. Menjauhkan diri dari perkara-perkara yang bisa mencelakakan, bisa menyakitkan, dan bisa menjerumuskan dalam perkara dunia dan akhirat, gitu. Ya. Ittaqo yattaqi. Jadi dalam apa istilahnya? Etimologi gitu, ya. Itu masdar dari ittaqo yattaqi, takwa itu. Maknanya melindungi dan menjaga. Ya. Apa makna sesungguhnya dari takwa? Waqaitu nafsi fattaqi. Ya, jadi itu makna sesungguhnya takwa itu. Saya menjaga diri saya, maka diri saya terjaga. Jadi harus ada usaha, itu yang namanya takwa. Ya. Nggak bisa nungguin hujan duit tiba-tiba datang duit, enggak. Kalau takwa mah kudu usaha, gitu. Ya. Makanya dalam rukun Islam semuanya usaha, jemaah. Ya, ukuran takwa itu dalam rukun Islam. Nah, itu semuanya adalah usaha, gitu. Ya, kalau tanpa usaha susah melaksanakan rukun Islam. Ya. Kayak sholat harus pakai baju, harus pakai tempatnya harus bersih, gitu. Bahkan haji, ya, umroh. Nah, kemudian jemaah sekalian, apa saja jalan kemudahan rizki yang Allah berikan? Pertama, rizki yang sudah dijamin ku Allah. Jadi kata kuncinya adalah tawakal. Jadi kalau tadi takwa, sekarang adalah tawakal. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Jadi begini jemaah, kalau tadi takwa tanpa usaha, kalau tawakal itu cukup. Bisa nggak Bunghar? Nggak. Batasnya cukup. Itu tawakal jemaah. Jadi ada orang yang nggak mau kerja, cicing we di imah, tapi tawakal kepada Allah. Pasti Allah kasih tetap rezekinya. Cuma cukup. Gitu ya, bukan untuk beli mobil, bukan. Untuk cukup kebutuhannya dia, gitu. Karena secara lugoh kata tawakal itu asal kata dari wakala. Wakala itu artinya mempercayakan atau mewakilkan penuh kepada Allah. Nah, itu tawakal. Jadi perkara rizki, perkara nasib, perkara qada wa qadar, udah serahkan aja sama Allah. Saya mau ibadah we ke Allah, gitu. Ya. Mau cari ridha Allah aja, gitu. Maka fi'il madinya itu bentuknya adalah tawakala jemaah, gitu. Ya. Kalau mudhoreknya ya tawakala, gitu.
Kemudian jamaah sekalian, makna tawakal itu memang betul-betul bersandar penuh kepada Allah. Tapi kita berat. Kenapa? Karena nggak boleh ada di otak kita itu memikirkan dunia. Kalau bicara tawakal yang sesungguhnya. Ya. Dan benar-benar harus sepenuhnya itu menyerahkan semuanya kepada Allah. Dari mulai pikiran, hati. Nggak boleh tuh ada ketakutan sedikit pun. Aduh, bisa makan nggak ya saya hari ini? Nah, nggak boleh tuh. Kalau bicara tawakal harus sepenuhnya benar-benar menyerahkan kepada Allah. Gitu. Ya. Tapi syaratnya jemaah, karena tawakal ini temannya adalah takwa, maka harus punya juga kita syariat dunianya. Gitu. Ya. Misalnya kita punya warung, buka warungnya Bismillahirrahmanirrahim, buka warung, tawakal kepada Allah. Ya, jadi nggak usah punten jamaah ya. Dulu saya pernah punya warung jamaah. Jadi begitu buka warung udah Bismillah aja, buka warung. Nah, sambil nunggu, sambil baca kitab, sambil sholawat, sambil ini. Ya, yang penting kita udah memenuhi perintah Allah untuk usaha di alam dunia. Udah. Ya. Selanjutnya gimana Allah gitu. Ya. Maka ulama-ulama dulu jamaah ya, kalau saya perhatikan itu bukan berarti nggak punya harta, punya sawah. Ya. Bahkan ada ulama tasawuf itu Ang Baden di Picung itu santri nggak ditarik uang apa, yang penting kerjanya hanya ngawuruk aja, hanya ngajar ngaji aja gitu. Tapi punya sawah jamaah. Kalau di lembur mah kan apa namanya bagi hasil ya. Tapi akhirnya sawahnya nambah terus. Tanahnya nambah terus. Saya tahu dari apa, begitu beliau meninggal kan bagi waris. Gening bagi warisnya tuh banyak gitu. Yang anaknya itu bukan bukan puluhan meter lagi hak warisnya itu. Masing-masing anak itu ada anaknya ada 7, masing-masing itu hektar. Ya, padahal kehidupan sehari-harinya nggak ada usahanya. Cuma ngajar ngaji aja gitu, ya. Nah, kemudian jemaah, kalau kita bicara tawakal, ya. Kalau bicara tawakal itu yang penting bukan ada di pikiran. Jadi jangan ada di pikiran, di hati kita, ya. Takut sama rizki di alam dunia ini, ya. Jadi yang kita usahakan benar-benar sesungguhnya itu karena modal usaha itu hanya sebagai syariat, ya. Selanjutnya yang paling kita pentingkan itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Karena yang punya rizki di alam dunia ini Allah. Ya. Yang punya itu Allah, bukan manusia. Maka yang paling penting adalah kita dawam zikir, dawam sholawat, terus kemudian sholat sunnah. Pokoknya perkara-perkara yang pendekatan kepada Allah itu yang lebih diutamakan daripada usaha. Itu yang namanya tawakal. Ya. Kemudian jamaah, kalau tawakal itu tidak perlu ada kepikiran untuk profesional, nggak ada. Misalnya saya mengelola warung harus secara profesional, nggak perlu kalau bicara tawakal, ya, gitu. Jadi kalau tawakal itu memang benar-benar diserahkan semuanya kepada Allah, kecuali takwa, ya mah. Takwa itu ada perintah untuk profesional, ya. Mangzalazi yukridullaha ordon hasanan, ya. Siapa pertama tawakal itu kata kuncinya,
Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, maka pinjamannya itu Allah akan kembalikan, ya. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan gitu. Maka Allah akan melipat gandakan untuknya berkali lipat. Jadi itu kata kunci tawakal. Jadi pendekatan, semua jalan pendekatan kepada Allah, ya. Baik itu yang sifatnya ibadah rohania, ya, baik itu ibadah rohania seperti puasa, sholat dan sebagainya, zikir atau sholawat, tapi juga ada ibadah yang sifatnya jasmaniah gitu, ya. Jadi ketika kita diberikan rizki sama Allah, nah salah satu bentuk tawakal itu pinjamkan lagi kepada Allah. Itu bentuk tawakal, jemaah. Ya. Jadi nggak bisa orang berkata tawakal, yang penting asal sholat, asal zikir, asal sholawat, tapi koret. Nggak bisa. Tetap ada harus meminjamkan rizki yang sudah diberikan ke Allah untuk dipinjamkan lagi kepada Allah. Caranya apa? Ya itu bisa sedekah, bisa jariah, ya. Itu bisa infak, gitu jemaah. Karena Allah jamin dalam Al-Baqarah ayat 245, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jadi Allah yang menyempitkan dan Allah yang melapangkan, ya. Dan kepada Allah yang dikembalikan, gitu jemaah. Jadi Allah itu dengan kita meminjamkan rezeki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pinjamkan kepada Allah, dikembalikannya berlipat-lipat. Ya, itu jalan rezeki yang bentuknya tawakal. Ya, kemudian jalan rezeki itu ada jaminan Allah karena menikah. Ya. Nah ini penting, ya. Jadi jangan ada berkata begini, mau nikah nanti kalau saya udah bisa beli barang misalnya, ya, beli motor, beli apa, salah itu, ya. Atau misalnya gimana mau nikah, untuk diri sendiri aja susah, apalagi nafkahin anak orang. Nah itu juga salah, jemaah, ya. Karena khusus untuk menikah Allah berikan jaminan rizkinya sendiri gitu. Wa ankihu ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang, ya, di antara kamu, minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum gitu. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, iyakunu fuqara, kalau mereka miskin. Nah ini Allah tegaskan nih, ya, iyakunu fuqara, kalau mereka itu miskin, yugnihimullaha min fadlihi, maka Allah akan berikan kemampuan kepada mereka dengan karunia Allah. Karena nikah itu adalah sunnah, ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi gitu jemaah. Ya, kalau nikah itu udah pasti rizkinya dijamin ke Allah. Ini Quran surat An-Nur ayat 32, ya. Yang penting mau kerja. Tawakal tadi gitu, ya. Yang penting mau kerja gitu, jangan terus tidur gitu. Nah itu nggak mungkin lah. Kemudian jalan rizki yang sifatnya juga tawakal itu dari sholawat jemaah. Ya. Ada jalan rizki yang bentuknya dari sholawat. Ad-du'a'u mahjubun hatta yusoliyada li'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa itu akan terhalangi, ya, sampai orang itu bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ini hadisnya.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, aksiru alayya minas sholati fi kulli yaumi jumu'atin. Nah, perbanyaklah sholawat, ini sabda Rasulullah ya, untuk aku setiap hari Jumat, yaumi jumu'atin. Jadi dawamnya setiap hari Jumat. Itu jamaah yang diajarkan ke Rasulullah. Kenapa hari Jumat? Fa inna sholata ummati yu'radu. Ya. Karena sholawatnya umatku itu yu'radu, maknanya akan diperlihatkan kepada aku alayya fi kulli yaumi jumu'atin. Pada setiap hari Jumat. Jemaah. Ya. Jadi setiap hari Jumat itu semua sholawat kita diperlihatkan tuh kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang faman kana aksarohum alayya sholatan, siapa yang banyak bersolawat kepada aku karena akrobahum minni manzilatan gitu, maka akan paling dekat dengan aku di hari kiamat gitu jemaah ya. Makanya saya yang diajarkan itu adalah dawam sholawat setiap hari Jumat. Jadi selesai sholat Jumat itu saya nggak makan dulu, paling minum air putih sedikit ya. Habis itu sholawat, jemaah. Fatihah dulu, isol dari mulai Rasulullah SAW sampai keluarga orang tua kita terdekat, kirim Fatihah, kemudian kulhu 11, falak, binas, sekali-sekali, sholawat nariyah 11, baru surat yasin. Kemudian setelah itu baru kita doa gitu jemaah ya. Nah itu insya Allah jemaah itu kuncinya dunia. Insya Allah itu kuncinya dunia. Kemudian dalam makalah Syekh Ali Jum'ah beliau berkata, Sira'ul kutubi ya'udu bi asri amsalihi rizqan. Ya. Kemudian ada jalan rizki dari membeli kitab. Gitu. Jemaah ya. Membeli kitab, bahkan di sini beliau mengatakan ya'udu bi asri amsalihi rizqan. Rizkinya itu akan diberikan ke Allah, dinaikkan 10 kali lipat dari kita membeli kitab. Jadi kalau kita membeli kitab itu bukan hanya untuk kepentingan kita jemaah. Minimal kalau enggak kita yang baca, anak kita atau cucu kita, atau kita jariahkan ke santri. Ya. Nah ini juga jaminan rizki itu. Bahkan di sini disampaikan ke Syekh Ali Jum'ah itu 10 kali lipat gitu, ya. Jadi saya dulu hobi jemaah. Kalau ada uang, dapat rezeki, pasti saya sisihkan beli kitab, mau satu, secukupnya lah. Cukupnya satu. Alhamdulillah sekarang di rumah saya di Cipanas tuh ada 3 lemari kitab. Kumpul ya. Gitu jemaah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kita lihat potretnya orang-orang soleh yang kaya raya. Nah, ini supaya jadi apa? Jadi motivasi untuk kita. Ulama tabi'in terkaya itu, ya, empat mazhab. Ulama 4 mazhab yang paling kaya itu adalah Imam Malik, jemaah. Ya. Mazhab Maliki, pendiri mazhab Maliki. Nah, beliau itu berasal dari Madinah. Memang asli orang Madinah dan tidak pernah keluar dari Madinah. Ini Imam Malik, ya. Asal kekayaannya dari mana? Dari warisan. Warisan orang tuanya, karena memang orang tuanya itu memang orang kaya gitu, ya. Jadi warisannya udah kaya, kemudian sebagai ulama beliau juga mengarang kitab dan menulis kitab jemaah Al-Muwatta, ya. Al-Muwatta itu kalau
cetakan umum itu ada 2 jilid. Ya. Jilid 1 isinya itu 888 halaman. Ini perkara fikih, ya. Toharoh, bab sholat, bab jenazah, bab puasa, bab itikaf, bab zakat, dan bab haji. Itu jilid 1-nya, Al-Muwatta. Kalau jilid 2-nya itu jumlah halamannya 736 halaman, Al-Muwatta. Ya. Ini isinya fikih dan hadis, jemaah. Ya. Jadi total halamannya itu 1624 tuh saya hitung. Ya. Gitu. Kalau di cetakan Timur Tengah tuh ada yang 9 jilid. Wow, itu mahal banget kitabnya. Ya. Nah, bayangin jemaah, kitab itu sampai sekarang dipakai dan dibeli. Royaltinya kayak apa itu? Ya. Matak benghar ulama teh gitu. Jadi nggak perlu jual agama, nggak perlu jual ayat, mau nulis aja, bikin kitab gitu, pasti gitu. Ya. Yang kedua adalah ulama yang kedua yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini di Irak, jemaah. Ya. Ini juga kekayaannya warisan orang tua pertama. Gitu. Warisan orang tua, tapi beliau juga pengusaha. Jadi beliau itu pengusaha, ya, yang ketika itu beliau khusus, ya. Jadi ini ayahnya, ya. Cerita ayahnya Al Hasan ini kan seorang ahli fikih dan pedagang ongkoh tapi juga ahli fikih juga gitu, ya. Khusus untuk anaknya Asy-Syaibani ini, ya, orang tuanya itu ayahnya untuk biaya tolabul ilmu, ya, biaya pendidikan itu beliau khusus sediakan 30.000 dirham untuk anaknya tuh, biaya pendidikan tuh, ya, gitu. Jadi biaya pendidikan itu 30 dirham, kalau kita sekarang mah hampir 1 M lah. Kalau hitungan sekarang, ya. Nah, kemudian hartanya Muhammad Asy-Syaibani itu kemudian karena beliau juga nulis kitab, jemaah. Jadi warisan dari orang tuanya memang banyak tapi bertambah banyak. Karena apa? Karena beliau nulis kitab gitu, ya. Banyak kitab yang beliau tulis itu. Ada Al-Jami, Al-Kabir, Al-Jami Asy-Shaghir, ya, Al-Asru, Al-Ziyadat, Asy-Syiar, itu yang terkenal dalam fikihnya gitu. Kemudian juga beliau punya usaha pertanian, sewa menyewa kendaraan. Jadi sewa menyewa kendaraan tuh seperti unta disewa-sewain gitu ya dulu itu. Kemudian perdagangan gitu, jemaah. Ini yang lucu jemaah ya. Saya baca strategi dagangnya, strategi usahanya sahabat Rasul gitu. Jadi beliau itu menyewakan onta. Jadi beliau ini ngambil dari luar onta. Ya. Dari pasar Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ketika mau disahabatkan oleh Rasulullah dengan orang terkaya di Madinah, nggak mau. Beliau minta tunjukin aja di mana pasar. Nah, sampai di pasar beliau sewa. Jadi marketing lah. Jadi marketing onta nih, penyewaan onta. Dulu kan penyewaan mobil, kalau sekarang rental mobil, bahwa lama rental onta. Ya. Di bawah nih onta dari penyewaan itu. Kan kalau dari pusatnya, onta itu udah satu set dengan tempat duduknya, dengan talinya, ya, untuk penunggangannya. Itu teh dilepas ku Abdurrahman bin Auf. Jadi dipisahin harga sewa onta sendiri, sewa barang yang lainnya sendiri, kebutuhannya itu gitu. Nah, itu kecerdasannya Abdurrahman bin Auf gitu, ya. Makanya Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah ke Madinah dari orang yang paling tidak punya apa-apa, hanya punya baju aja yang dipakai, 2 tahun itu sudah menjadi orang terkaya di Madinah. Karena kecerdasannya dalam usaha gitu, jamaah, ya.
Gitu jamaah. Jadi ditunjukkan ku Islam, orang-orang ulama dulu itu adalah bukan orang-orang sembarangan. Ya. Bukan berarti kita mau beribadah, mau jadi ahli ibadah, jadi mukmin yang soleh, kemudian kita miskin. Enggak, jemaah. Gitu. Ya, itu jemaah. Karena tadi para ulama aja kaya-kaya. Kemudian para sahabat Rasul itu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, ya, Tolha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas gitu. Ya, semua orang-orang kaya, jemaah. Nah, dari mana asal muasal kekayaan mereka? Yang paling dasar itu warisan. Adalah dari orang tua. Nah, sementara para sahabat Rasulullah yang hijrah dari Mekah ke Madinah kan nggak bawa warisan. Tapi sebelum mereka hijrah di Mekah itu memang sudah kaya. Memang keturunan orang kaya gitu. Ya. Memang keturunan orang hebat jemaah gitu. Jadi itu ada salah satu apa namanya ya, modal orang untuk dimudahkan rezekiku Allah karena memang keturunan dari orang-orang yang memang orang tuanya dulu juga orang kaya, ya. Kemudian kita lihat nih Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza. Saat di dalam kandungan ayahnya meninggal, ya. Ayahnya Idris bin Abbas itu meninggal. Kemudian ibunya Fatimah binti Ubaidillah, ya, itu adalah keturunan Quraisy, jemaah. Jadi tetap ada keturunannya walaupun dia lahir dalam keadaan miskin. Tapi tetap keturunannya itu adalah Abdul Manaf Quraisy. Yang juga orang kaya di Mekah. Dikenal Abdul Manaf itu keluarga Rasulullah yang sedarah dengan Rasulullah yang sangat kaya. Gitu. Ya. Nah, kenapa beliau miskin? Imam Syafi'i karena lahir dalam kandungan lahir itu ibunya udah single parent dan ayahnya tidak mewariskan harta gitu ya gitu. Nah, kemudian Imam Syafi'i riwayatnya usia 2 tahun itu dibawa oleh ibunya, digendong jemaah dari Gaza ke Mekah, saking ingin supaya anaknya itu, karena di Gaza itu dulu tidak ada ulama, jadi dibawa ke Mekah untuk dititipkan kepada ulama, ya. Maka usia 7 tahun itu Imam Syafi'i itu hafal Quran. 7 tahun. 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta yang tadi jumlahnya 1600 sekian halaman, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, dari pengalaman hidupnya Imam Syafi'i yang belajar dulu itu waktu di Mekah dari Imam As-Sauri, guru-gurunya yang punten-punten ya, yang guru-gurunya yang miskin. Kemudian tiba-tiba pindah ke Madinah ke Imam Malik, gurunya yang kaya, dan beliau melihat bagaimana manfaat kekayaan gurunya. Bahkan Imam Syafi'i itu melanjutkan pendidikannya ke Irak itu dibiayai oleh gurunya, oleh Imam Malik. Ya. Nah, dari situ beliau punya pengalaman, akhirnya beliau mengatakan, ya, ini satu ilmu dari Imam Syafi'i, ra'aitul ilma, aku melihat ilmu, yastafilahu, ilmu itu akan memilihkan bagi dirinya, ya, ini asal kata dari istafa yang artinya memilih, al majda wal karoma, ya. Ilmu itu akan memilihkan bagi orang yang memiliki ilmu itu kejayaan dan kemuliaan yang tinggi, ya. Bima wulida min usratin, sekalipun orang itu dilahirkan dari keluarga yang martabatnya rendah. Ya, Ma. Ya. Walam tugnihi, dan dari keluarga yang tidak beruntung. Jadi apa kata Imam Syafi'i? Kok kata kuncinya adalah ilmu. Sekalipun orang itu berasal dari keluarga yang tidak beruntung, ya, dari keluarga yang derajatnya rendah, tapi karena dia berilmu maka akan menaikkan derajatnya dia. Gitu, jemaah. Ya.
Tadi kita sudah lihat bahwa orang kaya, orang derajat yang derajatnya tinggi berasal dari keluarga yang derajatnya tinggi. Nah, tapi keadilan Allah disampaikan oleh Imam Syafi'i untuk orang-orang yang lahir dari keluarga yang derajatnya tidak tinggi, ya, bisa dinaikkan derajatnya hanya satu kata kuncinya, ilmu. Jemaah. Ya, itu jemaah. Maka sahabat dulu itu yang miskin itu cemburu ya kepada sahabat-sahabat yang kaya itu bukan karena kekayaan, tapi masalah kedekatannya kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian, ada 3 jalan yang bisa mengangkat derajat. Nah ini, ya. Kalau kita simpulkan nih dari kajian sebelumnya. Pertama, ada pengaruh dari asal duriah. Ya. Itu pertama. Duriah yang memang sudah ditinggikan derajatnya ku Allah. Karena kedekatannya dengan Allah. Itu pertama, ya. Maka dimudahkan usahanya untuk menaikkan derajatnya di dunia. Tapi orang-orang yang dinaikkan derajatnya di dunia ini, yang kalau mengandalkan duriah, harus jalannya sesuai dengan kesepuhan anak. Jadi jangan sampai buah jatuh jauh dari pohonnya. Ya, pertama tuh jemaah. Yang kedua adalah kalau kita pelajari dari perjalanannya Imam Syafi'i, ini adalah pengaruh ridho dan doa orang tua gitu. Dan peran orang tua dalam mengusahakan pendidikan anaknya. Kalau waktu itu Imam Syafi'i tidak digendong oleh ibunya dari Gaza ke Mekah, dititipkan ke ulama, nggak akan jadi Imam Syafi'i. Gitu. Ya, itu jemaah. Jadi peran yang sangat penting kedua adalah peran orang tua. Peran doa, kemudian peran usaha orang tua. Ya. Jangan sampai jadi orang tua kepada anak, kumaha maneh we rek jadi naon ulah. Ya, harus diarahkan sama orang tua dan harus didoakan gitu. Ya. Minta doa khusus. Misalnya, Allahumma ja'al auladi, ya Allah jadikanlah anak saya imanan bika wa tasdiqon bi kitabika. Ya. Itu doa khusus kalau ada yang mau nanti saya tuliskan doanya khusus untuk anak kita. Mendoakan anak kita, ya. Yang ketiga jemaah itu adalah peran ilmu. Jadi yang ketiga ilmu Allah yang mengangkat derajatnya dia. Ya. Gitu jemaah. Ilmu Allah itu apa? Tauhid, fikih, tasawuf. Jadi jangan hanya kita terpengaruh dengan pikiran-pikiran orang Yahudi bahwa yang penting itu adalah pendidikan formal. Salah. Ya. Justru yang penting itu adalah pendidikan agama. Tauhid, fikih, tasawuf. Nah, dibalik pendidikan formal itu menjadi tambahan. Ya. Gitu jemaah. Kalau sekarang kan kebanyakan nggak gitu. Yang diutamakan adalah orang-orang tua sekarang banyak yang percaya anaknya itu derajatnya bisa baik kalau pendidikannya formalnya baik. Padahal ujung-ujungnya terjerumus. Jemaah. Ya, gitu jemaah sekalian. Kemudian Imam Syafi'i ini menjelaskan dalam manakibnya, ya. Ini jilid 2139, beliau menjelaskan man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Dan siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, siapa yang menginginkan kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmi. Juga dengan ilmu. Gitu.
Ya. Jadi kalau mau dapat dunia akhirat harus dengan ilmu gitu. Karena gini jemaah, uang tidak menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan uang itu terkadang bisa mencelakakan. Kalau tanpa ilmu, tauhid fikih tasawuf, ilmu uang itu bahkan bisa mencelakakan. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna anbiya'i lam yuwarisu dinaron wala dirhamun. Ya. Bahkan para nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu mengatakan tidak mewariskan dirham dan dinar. Ya, wa innama warasul ilma, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Faman akhazahu an akhaza bihaddin wafirin, maka siapa yang mengambil ilmunya sungguh telah mengambil bagian yang sempurna. Ya, jadi apa yang disampaikan Nabi dan dicontohkan Nabi tidak mewariskan dunia, jemaah, karena dunia bukan jaminan. Ya, gitu jemaah, jemaah ya. Jadi gini jemaah, kalau kita telaah ya, mewariskan dunia tanpa mewariskan ilmu akan melahirkan kemiskinan. Ya, sedangkan mewariskan ilmu sekalipun tanpa warisan dunia akan melahirkan kekayaan. Minimal kaya jiwa, minimal. Ya, itu jemaah. Nah, sekarang hakikatnya ilmu apa yang bisa mengangkat derajat? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Ya. Jadi Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Itu. Jemaah. Maka kalau kita mau tinggi derajat harus mau mempelajari ilmu Islam, ya, yaitu tauhid, fikih, tasawuf. Nah, kemudian jemaah, Rasulullah juga menyampaikan cara kita mempelajari ilmu baik itu tauhid, fikih, tasawuf, ya, atau mengamalkan ilmu itu harus dengan cara itqon. Itqon itu atqona yutkinu, artinya harus menguasai dengan baik gitu. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha yuhibbu iza amila ahadukum amalan an yutkinahu. Ya. Rasulullah menyampaikan sungguh Allah mencintai orang-orang yang ketika beramal itu dengan itqon, dengan sempurna. Ya, Ma. Nah, untuk bisa sempurna harus punya ilmu. Gitu. Nggak mungkin orang bisa beramal secara sempurna kalau tidak punya ilmu, gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, sempurna untuk urusan dunia. Seperti apa sempurna untuk urusan dunia? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri dunyaku. Nah, untuk urusan dunia Rasulullah menyerahkan kepada kita. Kita yang lebih tahu gitu, ya. Kalau urusan Rasulullah adalah urusan agama gitu, ya. Kemudian apa kesempurnaan harta kita untuk agama kita, ya. Wa qalallahu ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi gitu. Ya. Jadi gini jemaah. Allah Ta'ala berfirman, mesti ada di antara golongan orang ya atau sekelompok orang atau misalnya satu kampung ya, ada orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Nah, ini pentingnya ilmu jemaah. Jadi kalau jadi ustadz, jadi kiai juga harus mau mencontohkan bagaimana cara dia menyebarkan kebaikan supaya bisa dicontoh ke murid-muridnya gitu, ya. Harus mau juga wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar gitu. Harus mau menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar gitu. Ya. Itu jemaah. Jadi dalam satu kampung, dalam satu kelompok, ya, dalam satu kumpulan itu harus ada
harus ada satu orang yang mau mencontohkan, gitu, ya. Gitu. Jadi jangan cuma ngajar aja, tapi harus mau mencontohkan. Kemudian jamaah sekalian, ketika kita diberi kepercayaan harta, Allah itu kan memberi kepercayaan harta kepada makhluknya itu nggak sekaligus, pasti pelan-pelan. Dikasih dulu sedikit, coba gimana nih, kemudian ditambah gitu, ya. Ibaratnya makia jemaah. Tadinya orang ini pendapatannya itu setiap hari 10.000. Nah, kemudian dengan uang 10.000 rajin ibadah dinaikin ke Allah rezekinya jadi 20.000. Nah, begitu naik jadi 20.000, kegoda dipakai beli minuman. Karena cukup untuk belanja maksiat, dibelanjain pakai maksiat, diturunin deh ke Allah. Gitu jemaah. Karena kita ketika dikasih rizki awal ke Allah, kita ahli ibadah. Begitu dinaikin, melupakan ahli ibadah jadi ahli maksiat. Supaya kita jadi ahli ibadah lagi, dikembalikan ke Allah. Itu jemaah, ya. Maka harusnya tambah rizki, tambah naik gitu ibadahnya. Wa qala Nabi SAW, ni'ma ma'lus solihu rijulis solihi gitu. Sebaik-baiknya harta adalah harta yang dimiliki oleh orang-orang yang soleh. Jadi kalau mau naik rezeki kita, derajat kita, jadilah orang yang soleh. Tambah rizki, taikun deui kesolehanana gitu. Ya, itu jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian, ada pesan yang penting, ya. Kun aliman au aliman au mustami'an au muhiban. Jadilah kamu orang alim, orang yang alim, orang yang berilmu. Kalau enggak jadi orang yang berilmu, jadilah au muta'aliman, orang yang belajar. Kalau tidak jadi orang yang belajar, jadilah au mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Gitu, ya. Au muhiban, atau jadilah orang yang mencintai orang yang berilmu, ya. Itu. Wala takunil khomisata, gitu. Jangan kamu jadi yang kelima. Ae mubghidon fatahlika, karena yang kelima itu orang yang membenci ilmu. Maka orang yang membenci ilmu, itulah orang yang Allah jadikan binasa. Itu jemaah, ya. Itu pesan dari Rasulullah, ya, dari hadis riwayat At-Tabrani. Itu jemaah. Nanti insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Hari ini kita cukupkan dulu, ya. Insya Allah semakin kita buka bagaimana kata kunci dari rizki. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqda hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bulaka bi ni'matika alayya wa bubizan bi faqfili fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin wa fi baladis sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zaujatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah
wa huwa lihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afati dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jadir. Allahumma alhimna rusdi wa izna min syari nafsi. Allahumma aghnina bi ilmi wa zaina bi hilmi wa akhrimna bi taqwa wa jamina bi afiyah. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman syari'u fi ridhaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khulaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufbi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bil ghairi hisab. Allahumma la taslub min ni'matan an'amta alayya. Allahumma radin bi qadaika wa barik li fi maqadir Allah hiba majahil tawala tazala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma khawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa hinda hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.